Sahabat yang dikasihi Tuhan, pasti kamu pernah merasa khawatir saat menghadapi masalah. Tapi tidak dengan Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri saat ada masalah. Sebaliknya, ia menyadari bahwa dirinya terbatas dan sangat butuh pertolongan Tuhan. Jadi sahabat, belajarlah dari Daud, karena semakin kita berserah kepada Tuhan, maka semakin cepat Tuhan bekerja, menolong, dan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah berdiam dan berserah kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini kita diingatkan untuk kita selalu menyediakan waktu berdiam dan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami berdiam dan berserah kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini Kau mengingatkan kami, Kau mengajarkan kami untuk kami berubah, untuk kami bisa belajar, berdiam dan berserah kepada Tuhan. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu. Maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah, aku adalah Allah atas semua bangsa, dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 46 ayat 11 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Inilah Dia, Sang Panglima, Tuhan bala tentara malaikat yang perkasa ada di pihak kita. Allah Yakub berperang bagi kita. Amin. Puji Wah, Tuhan. luar biasa ya. Wow. Allah ada di pihak kita dan berperang bagi kita. Amin. Ya, puji Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dia terbatas dan dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab semakin Daud berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, maka semakin sulit Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud.
dan semakin jauh untuk Daud dapat melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin ya. Jadi kita pakai kekuatan sendiri maka semakin jauh dia bisa melihat betul. ya pertolongan Tuhan ya. Tetapi sebaliknya semakin Daud berhenti memakai kekuatannya sendiri, semakin cepat Daud menyerahkan semua ketakutannya dan kekhawatirannya kepada Tuhan, dan semakin Daud berserah kepada Tuhan, maka semakin cepat Tuhan bekerja menolong dan melakukan mujizat dalam kehidupan Daud. Amin. Wah, luar biasa ya. Jadi semakin kita cepat berserah mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan makin cepat. Amin. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu Daud sudah membuktikan dan Daud sudah mengalami betul bahwa ketika Daud diam, berhenti untuk berusaha dan menyerahkan kekhawatirannya semua kepada Tuhan, maka justru pada saat itulah Daud melihat pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Wow, betul sekali ya. Iya, amin. Ketika kita berdiam diri, menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan dengan mudah dapat menolong kita biasa, ya. Nah, bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menyelesaikan, Tuhan yang berperang, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Sebab Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang berkuasa atas semua bangsa dan Tuhan yang ditinggikan di seluruh bumi. Amin. Ya, demikian juga dengan kita nih. Iya. Kita masih ingat ya kebenaran firman Tuhan ini ya. Sebagai orang percaya supaya kita dapat segera mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Maka kita harus berhenti berusaha dengan kekuatan kita sendiri, lalu kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan kita mengambil waktu untuk berdiam di hadirat Tuhan. Amin ya. Ketika kita berdiam dan berserah kepada Tuhan, maka kita dapat menyatu dengan Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Kita dapat menangkap dan mengerti kehendak Tuhan yang berbisik kepada kita melalui Roh Kudus dan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Wah, ini luar biasa ya. Kita perlu ada waktu nih untuk kita diam dan tenang di hadirat Tuhan ya. Maka firman Tuhan yang kita terima ini menjadi firman iman yang menjadi rema dan pegangan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita percaya dan berespon seperti apa kata Tuhan. Yaitu seperti apa kata firman Tuhan. Bukan berespon seperti apa kata manusia. Sebab respon kita akan menentukan kemenangan kita. Amin. Jadi respon kita lah yang menentukan kemenangan kita ya. Jadi respon kita percaya dengan apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sang panglima kita. Dan Tuhan bala tentara malaikat yang perkasa ada di pihak kita. Amin. Dialah Allah Yakub yang berperang bagi kita dan yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Perang bagi kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Mazmur pasal 46 ayat yang pertama dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat yang aman dan kuat bagi orang yang mencari tempat perlindungan. Engkaulah pertolongan yang sudah terbukti pada masa kesusahan. Lebih dari cukup dan selalu tersedia kapan saja aku membutuhkanmu. Wow, puji Tuhan, lebih dari cukup. Kapan saja kita memerlukan Tuhan ya. Nah, ketika kita berdiam dan berserah kepada Tuhan, maka kita sedang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tempat yang aman dan kuat bagi kita. Sebab Tuhan adalah pertolongan kita yang sudah terbukti, yaitu pada masa kesusahan dan selalu tersedia pertolongan Tuhan bagi kita. Kapan saja kita membutuhkannya. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita takut dan khawatir, maka kita harus segera menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kemudian kita harus segera berhenti berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Lalu berdiam diri di hadirat Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Allah yang berperang bagi kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan.
Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu, dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Puji Tuhan, inilah kunci kemenangan kita, yaitu kita memberi kepada Allah hak untuk mengarahkan hidup kita dengan kita berdiam dan berserah kepada Tuhan. Kemudian kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kita. Maka janji Tuhan ini akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa kita akan mendapati, melihat, dan mengalami bagaimana Tuhan membuka jalan dengan sempurna untuk setiap masalah yang kita hadapi. Sebab Tuhan berjalan di depan kita dan Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi semakin cepat kita menyerahkan hak kepada Tuhan, maka semakin cepat Tuhan bertindak menolong kita dan menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu kita harus segera berhenti berusaha dengan kekuatan kita sendiri ketika kita menghadapi masalah. Sebab hanya Tuhan penolong kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema berdiam dan berserah kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya, mari kita baca ya. Ini dari Sony Sun Kudon ya. Selamat malam Bapak Agus dan Ibu Mala. Selamat malam juga Sony. Ya, kami berharap Sony sedang menyaksikan acara ini ya. Nah, demikian isi DM-nya. Awal tahun baru 2024, saya duduk di samping tetangga kami waktu di ibadah. Ibu Anes, sebab matanya tidak melihat kurang lebih 3 tahun. Lalu saya tanya, kenapa tidak berobat di rumah sakit? Katanya sudah berobat, tapi dokter bilang matanya baik-baik saja. Padahal tidak melihat atau buta. Tolong Bapak dan Ibu mendoakan supaya matanya bisa melihat normal kembali. Terima kasih banyak. Wow, puji Tuhan ya. Peduli banget ya. Sony ini sangat peduli sekali ya kepada orang yang tadi menderita ya. Ibu tidak Ane melihat tadi ya. Ibu Ane ya. Aduh, kami bersyukur sekali buat Sony yang begitu peduli dengan tetangganya Bu Ana. Sebab yang Bu Ana ini tidak dapat melihat selama lebih dari berapa tahun tadi? 3 tahun. Ya. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu berdiam dan berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Nah, ini ada satu ayat dalam Matius 20 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Di sini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau kita juga berseru kepada Dia. Apa yang sebetulnya kita rindukan ya. Sony, betapa luar biasanya engkau peduli kepada tetanggamu ya, Ibu Ana ini. Mari kita mau sepakat berdoa untuk Ibu Ana ya. Seperti janji Tuhan ini ya. Janji Tuhan yang mengatakan. Seketika itu juga mereka melihat ya oleh jamahan Yesus. Karena ada satu kebutuhan dari Ibu Ana dan Sony Bang begitu memperdulikan ini, menyampaikannya kepada Tuhan ya, berdoa. Kita percaya doa dari hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar ini itu sangat besar khasiatnya. Artinya Tuhan sangat mendengar doa itu ya.
Nah, sahabat yang baik juga mungkin yang sedang ada di dalam situasi seperti ini atau sangat peduli kepada orang yang kau kasihi, keluarganya yang sakit, mungkin ada masalah, ya kita sama-sama datang kepada Tuhan, sepakat ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk anakmu Sony yang begitu peduli, yang sangat-sangat memperhatikan Ibu Ana tetangganya ini yang dalam keadaan sakit, matanya tidak dapat melihat. Bahkan juga mungkin sahabat yang baik yang lain yang juga mengalami situasi yang hampir sama dengan Sony, kami datang kepadamu. Kami semua bersepakat dan kami percaya ketika kami berdoa dengan ketulusan hati, kemurnian hati dan kerinduan yang kuat untuk melihat pertolongan Tuhan boleh diperoleh oleh saudara-saudara kami yang terkasih ini. Orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dalam masalah, mari Bapa saat ini kami percaya Engkau dengar doa kami. Amin. Kami berdoa sesuai dengan apa yang Kau firmankan, bahwa Engkau ingin sekali menjawab doa-doa kami dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saat ini kami berdoa khususnya untuk Ibu Ana yang terkasih. Kami minta Tuhan, karena Engkau berkata mintalah maka diberikan kepada kami. Kami minta Tuhan supaya segala hal yang berusaha membuat tekanan di dalam kehidupan Ibu Ana, maupun semua situasi yang membuat Ibu Ana ini tidak bisa melihat. Hari ini Engkau ada di sisi daripada Bu Ana. Engkau ada bersama dengan dia. Engkau ingin menyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah janji ini terjadi bahwa oleh bilur-bilur Yesus, maka Ibu Ana disembuhkan, matanya disembuhkan. Kami berdoa Tuhan dengan penuh satu pengharapan yang pasti di hadapan Engkau, bahwa Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Amin. Dan kami mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua masalah ini ke dalam tangan-Mu, bahkan juga semua masalah dari sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin memerlukan pertolongan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang menyelesaikan segalanya bagi kami. Karena Engkau panglima perang kami, Engkau yang berperang bagi kami, Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Dan ketika kami berserah dan percaya kepada-Mu, maka kami akan melihat tangan kuasa-Mu lah yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Sony, anakku yang kekasih ini, yang peduli kepada tetangganya ini, dan juga sahabat-sahabat kami yang baik yang lainnya. Mereka diberkati oleh firman-Mu, oleh kebaikan-Mu, oleh anugerah-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Joy Gutama. Halo Pak Agus dan Muala. Halo juga Joy. Halo juga Joy. Harap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Joy. Saya sudah setahun lulus kuliah dan sampai saat ini belum dapat pekerjaan. Saya selalu dipush sama orang tua saya. Saya selalu dimarahi. Katanya saya tidak becus mencari kerja. Orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara dan teman yang lain. Saya sangat sakit hati karena merasa direndahkan sama orang tua sendiri. Gimana ya Pak Bu? Tuhan berkati. Joy, wah ini kami ngerti ya. Wah sangat. Dibanding-bandingkan tuh paling gak enak gitu ya. Rasanya enak. tuh aduh ya rasanya gak enak banget ya. Iya. Dan bahkan dia juga seperti merasa direndahkan, gak becus tadi ya. Nah sesuai dengan tema yang hari ini diingatkan berdiam dan berserah pada Tuhan. Jadi Joy ingat ya, jangan ada sakit hati dengan orang tua. Ini penting banget ya. Mungkin maksud orang tua Joy itu baik untuk beri semangat dan motivasi untuk Joy ya. Hanya mungkin caranya tanpa disadari mereka justru membuat kamu jadi sakit hati, jadi kecewa. Nah, mulai sekarang nih, Joy sediakan waktu nih untuk berdiam dan merenungkan firman Tuhan. Dan berserah untuk percaya kepada janji Tuhan. Dan yang paling penting adalah lepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Dan jangan sakit hati dengan orang tuamu. Supaya doa-doa Joy tidak terhalang dan pintu-pintu mujizat terbuka untuk pekerjaan Joy. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi Joy, hari ini Tuhan mengingatkan nih, lepaskan pengampunan supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan.
Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5:16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi yang membuat besar kuasanya bukan doanya, tetapi posisi kita, doa orang benar. Apa yang dimaksud dengan doa orang benar? Doa orang benar adalah berbicara tentang hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan ada ganjalan, kepahitan, kecewaan. Nah, jadi Joy dan sahabat yang baik yang kepingin supaya ada terobosan dalam doanya, lepaskan pengampunan, bersihkan hatimu dari ketidakbenaran. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa hari ini, kalau Joy ada di tempat ini, menyaksikan program ini, jamah hati Joy dalam nama Yesus. Supaya Joy hari ini dilepaskan dari kemarahan, kekecewaan, dan Joy melepaskan pengampunan kepada orang tuanya dan keluarganya. Kami berkata hari ini Joy dipulihkan dan bangkit, hatinya dibenarkan, dikuduskan. Dan kayak berdoa bila hari ini pintu-pintu mujizat untuk pekerjaan Joy terbuka dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan tempat pekerjaan yang baik untuk Joy. Dan untuk sahabat yang baik yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bila hari ini pintu-pintu mujizat terbuka, Tuhan, Kau mendengar doa orang-orang benar yang berseru kepadamu. Biarlah jalan terbuka, dan setiap hari ini mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaannya, terbuka jalan untuk pekerjaannya. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berdiam diri dan berserah kepada Tuhan. Pertama, berdiam dan berserah kepada Tuhan adalah tindakan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan berhenti untuk berusaha memakai kekuatan kita. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, berdiam dan berserah kepada Tuhan adalah tindakan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan menjadi tempat yang aman dan yang kuat bagi kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan kita pada waktu kesusahan. Ketiga, berdiam dan berserah kepada Tuhan adalah tindakan kita untuk memposisikan diri kita ada di pihak Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan berperang bagi kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau sedang takut, sedang mengalami situasi yang membuat kau khawatir? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini juga berhentilah berusaha keluar dari masalahmu dengan kekuatanmu. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa saat ini juga engkau akan melihat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita datang kepadanya. Oh, Bapa, kami datang kepadamu untuk menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami kepada Tuhan. Untuk kami berhenti berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami mau duduk diam di hadirat Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu yang berbisik kepada kami melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami dapat berespon dengan benar dan kami dapat meraih kemenangan sebab kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang menyelesaikan masalah kami dan Tuhan yang berperang bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.